Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tugas 2 nomor 2. Jadi nomor 2 ini masih terkait yang nomor 1 ya. Berdasarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang Anda peroleh pada soal nomor 1. Jadi ini sangat bergantung dengan jawaban teman-teman pada nomor 1. Jadi ketika salah nomor 1 berarti nomor 2-nya kemungkinan juga akan salah ya. Kemudian tentukan titik keseimbangan pasar yang baru apabila pemerintah mengenakan pajak penjualan per unit atau pajak tetap atas barang sebesar 100% per unit. Jadi kita diminta untuk menentukan titik keseimbangan pasar ya. Oke, titik keseimbangan pasar. Nanti di akhir kita akan menentukan berapa besar beban pajak yang ditanggung oleh konsumen atau BPK dan beban pajak yang ditanggung oleh produsen BPP. Dan terakhir berapa jumlah penerimaan pajak pemerintah. Berarti sebelumnya berdasarkan soal nomor 1 diketahui apa? Diketahui bahwa berarti dari nomor 1 kita mempunyai fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu PD sama dengan 1800 dikurang 10 KID atau ada KID juga ya. KID sama dengan 180 dikurang 0,1 PD. Kemudian ada juga fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu PS adalah 800 ditambah 4 QS. Atau kalau dinyatakan dalam QS yaitu QS sama dengan negatif 200 ditambah 0,25 PS. Nah yang ini dapat dari mana? Ini dapat dari jawaban dari nomor 1 ya. Disesuaikan dengan soal ini. Kemudian diketahui bahwa pajak tetap yaitu harganya 100 ya. Pajak tetap yaitu T-nya sama dengan 100. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa beban pajak menyebabkan fungsi penawaran mengalami perubahan. Fungsi penawaran mengalami perubahan, namun fungsi permintaannya tetap ya. Jadi di sini tulis sedangkan fungsi permintaan tetap. Nah terus bentuk umumnya gimana? Kita tulis ya. Bentuk umum fungsi penawaran setelah ada pajak tetap. Ada pajak tetap yaitu katakanlah T di sini, maka fungsinya adalah QS sama dengan A ditambah B dikali P dikurang T atau sama dengan A ditambah BP dikurang BT ya. B kali P BP, B dikali negatif T negatif B. Atau kita juga bisa menggunakan PS yaitu A ditambah B Q ditambah T. Nah sekarang kita cek dulu. Oke. Sekarang kita cari fungsi penawaran setelah ada pajak. Kalau fungsi penawaran setelah ada pajak, berarti anggaplah di sini QS untuk membedakan QS yang sebelumnya. Oke, QS yang tadi berapa? QS sama dengan negatif 200 ditambah 0,25 PS. Ini sebelum pajak ya. Ini sebelum pajak. Nah, di sini kita coba yang setelah ada pajak ya.
fungsi penawaran setelah ada pajak. Berarti kalau sesuai ini negatif 200 ini adalah A, kemudian 0,25 ini adalah B gitu ya. Maka kita masukkan ke sini ya, tapi kita notasikan QS1, jadi ini sebagai simbol bahwa setelah ada pajak berarti negatif A-nya berapa? Negatif 200 ditambah B, B-nya berapa? 0,25 T dikurang T. P-nya tetap P, T-nya berapa tadi? T-nya kita tahu bahwa pajak tetapnya adalah nilainya 100. Nah, seperti itu. Berarti QS1 yang artinya setelah ada pajak yaitu negatif 200 ditambah 0,25 kali P, 0,25 P, 0,25 dikali negatif 100 25P ya, yaitu negatif 25. Negatif 200 ditambah negatif 25 berarti ditambahkan ya, berarti QS1 sama dengan negatif 225 ditambah 0,25P. Atau kita juga bisa menyatakan dalam bentuk PS ya. PS1 katakanlah ya, yang setelah ada pajak, yaitu A-nya berapa? Oh, kita belum tulis ya. PS sebelum ada pajak yaitu 800 ditambah 4QS. Yang ini sebelum pajak ya. Sebelum pajak. Nah, yang ini PS1 anggaplah setelah pajak, yaitu berarti di sini 800A konstantanya, kemudian 4Q itu di depan Q pasti B. Berarti A-nya 800 ditambah B-nya 4QS ditambah T. T-nya 100. Berarti PS1 yaitu fungsi penawaran setelah ada pajaknya 800 ditambah 100 yaitu 900 plus 4QS. Nah, jadi berikut merupakan pemaparan yaitu untuk fungsi penawaran setelah ada pajak. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah keseimbangan pasar, kemudian beban pajak konsumen, produsen, dan penerimaan pajak pemerintah di video selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas 2. Semoga bermanfaat videonya. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.